Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dan teman-temanku sekalian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan akuntansi. Sebelum saya memasuki materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Kaila, NPM 2150135 dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar. Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Untuk praktisi dalam bidang ini disebut dengan akuntan. Akuntansi sendiri juga telah disebut bahasa bisnis untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi dan menyampaikan informasi ini kepada berbagai pihak, termasuk investor, kreditor, manajemen, dan regulator. Pengertian persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan atau disebut dengan balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran, atau adanya keseimbangan antara harta atau liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban. Adanya keseimbangan angka antara kedua bagian tersebut tentu saja harus dianalisis lebih dalam dengan persamaan dasar akuntansi. Nantinya persamaan dasar akuntansi tersebut digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan mengelola keuangan perusahaan. Unsur-unsur persamaan akuntansi adalah harta adalah semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang, harta, atau aset. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama, aset lancar, yaitu harta yang habis pakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contohnya uang tunai. Kemudian yang kedua, aset tetap, yaitu harta yang tidak habis pakai atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun, contohnya gedung dan bangunan. Dan yang ketiga, aset tak berwujud, yaitu harta non-moneter tanpa wujud fisik, contohnya hak cipta. Adapun akun-akun aktiva yang pertama, kas, piutang, beban atau sewa dibayar di muka, perlengkapan dan peralatan. Nah, peralatan dan perlengkapan itu berbeda. Kalau perlengkapan itu masuk ke dalam aset lancar, sedangkan peralatan masuk ke dalam aset tetap. Modal adalah ekuitas hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau disebut dengan aset perusahaan. Akun-akun yang mempengaruhi modal atau disebut dengan ekuitas, yang pertama pendapatan. Peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen, yang artinya ketika kita melakukan penjualan kepada konsumen tentu akan menambah modal. Yang kedua, beban. Ini akan mengurangi modal, yang artinya aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, yaitu prive atau prive. Ini juga akan mengurangi modal pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya, yang artinya semua pengambilan pemilik perusahaan dari uang perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadinya, maka itu disebut dengan prive. Contohnya, jika pemilik perusahaan mengambil uang tunai kepada perusahaan lalu digunakan membeli laptop untuk keperluan pribadinya, maka disebut dengan prive. Namun jika pemilik perusahaan mengambil uang pribadi dan membeli laptop untuk kepentingan perusahaan, maka itu masuk dalam kelompok
Pengelompokan akun terbagi dari dua. Yang pertama akun nominal dan yang kedua akun real. Akun nominal adalah aset, kewajiban, ekuitas seperti misalnya kelompok kas, piutang, perlengkapan, persediaan, peralatan masuk di dalam aset. Itu disebut dengan akun nominal. Kelompok kewajiban hutang jangka panjang dan jangka pendek juga disebut dengan akun nominal. Kelompok ekuitas modal pemilik perusahaan itu juga dengan akun nominal. Jadi semua yang akun yang terdapat aset, kewajiban, dan ekuitas itu disebut akun nominal. Yang kedua akun real, terdiri dari dua. Yang pertama pendapatan jasa masuk akun real, dan yang kedua contoh beban gaji, beban bunga, beban perlengkapan, semua beban masuk di akun real. Nah, akun nominal biasanya dicatat dalam neraca, makanya disebut juga akun neraca. Jadi semua akun aset, kewajiban, ekuitas itu dicatat dalam neraca, dan sedangkan akun real biasa juga disebut dengan akun laba rugi karena semua pendapatan dan beban ini dicatat ke dalam laporan-laporan laba rugi. Rumus persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang ditambah modal, atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, di mana harta atau aset itu aktiva, sedangkan utang tambah modal atau kewajiban ditambah ekuitas yaitu pasiva. Baiklah adik-adik dan teman-temanku sekalian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.